Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan coba lanjut untuk praktik jaringan komputer ya. Khususnya ini adalah materi tentang subnetting nih yang akan saya bawakan. Jadi di sini kita diberikan sebuah studi kasus. Di sini kita akan diberikan sebuah alamat, yaitu adalah 172.16.0.0 dengan hash 20/20. Gunakan IPv4 dan kita akan diberikan 5 departemen, 5 bagian lah. 5 bagian yang akan kita lakukan subnetting. Bagian 1 itu adalah 30 host. Bagian 2 di sini ada 60 host. Bagian 3 ada 2 host. Bagian 4 ada 100 host. Bagian 5 itu ada 80 host. Nah, sebelum kita lanjut, kita ubah dulu alamat dari IP yang diberikan supaya kita tahu berapa banyak bit yang tersedia untuk kita lakukan subnetting. Nah, cara lihatnya itu kita bisa lihat ini garis miring 20. Kita akan kurangi dengan jumlah bit yang tersedia di protokol IPv4. IPv4 itu dia mempunyai 32 bit ya, karena 20 bit sudah dipakai di alamat IP utama sebagai address network ya. Berarti sisanya dari 32 itu akan kita gunakan sebagai subnetting. Nah, cara hitungnya tinggal kita kurangi aja ya. Jadi 32 dikurangi 20 sama dengan 12 bit. Ya, 12 bit ini yang akan kita pakai untuk melakukan subnetting. Nah, untuk subnetting sendiri bagusnya kita start dari yang paling besar dulu ya, supaya yang besar kebagian duluan alamatnya. Jadi cara hitungnya itu kita akan cari jumlah bit yang dapat kita pakai untuk mengatur host. Caranya itu hitungnya seperti ini. Jadi misalnya kita perlukan 100 host ya. Situ kita coba cari menggunakan pangkat ya. Misal per bit itu kan dia pangkat 2, jadi ini 2 pangkat 1 itu bit pertama, 2 pangkat 2 bit kedua, 2 pangkat 3 bit ketiga. Kita cari sampai dapat jumlah host yang mencukupi 100 host gitu. Ini 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, tinggal ada 2 pangkat 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128. Nah, sebelumnya di sini tuh rumusnya kita harus tahu dulu ya, bukan cuma perpangkatan biasa doang. Dia tuh rumusnya yang akan kita pakai untuk subnetting, kita cari hostnya, itu adalah 2n dikurang 2. Jadi ini ya. Berarti ini semuanya harus kita kurangi 2 supaya dapat jumlah host yang tersedia. Kenapa dikurangi 2? Karena 2 alamat tersisa itu akan dipakai sebagai network address sama broadcast address. Di paling depan sama di paling belakang. Berarti ini jadi 0, ini jadi 2, ini jadi 6, ini jadi 14, ini jadi 30, ini jadi 62, yang ini jadi 126. Ya sama aja ya. Kita masih dapat di 2 pangkat 7 sebagai alamat sebagai jumlah bit yang mencukupi permintaannya 100 host. Kita ambil dari yang paling rendah, kita ambil yang mendekati di yang paling tinggi. Karena bisa kita kurangi tapi tidak bisa kita tambah kalau bitnya kurang gitu. Nah, karena kita sudah dapat seperti ini, kita bisa lihat di sini tuh terpakainya 7 bit ya, karena ini n itu adalah bitnya. Berarti karena terpakainya 70 bit, dapat kita tulis itu seperti ini alamat pertamanya. 172.16
titik 0, titik 0. Nah, kita bisa lihat nih, caranya kita sisakan 7 bit itu bagaimana. Nah, kita lihat 32 dikurang berapa sampai sisa 7. Nah, 32 kan kita harus kurang tuh sekitar 25 ya. Nah, ini hasilnya itu adalah 7. Berarti 25 ini adalah slash yang akan dipakai di alamat, sama seperti ini ya. Nih, slash 20 akan dikurangi dari IPv4, ini slash 25 akan dikurangi juga di IPv4 untuk mendapatkan bit 7. Jadi di sini itu alamat pertamanya 172.16.0.0, kalian tandai juga di gini sebagai slash 25 ya. Slash 25. Jadi berarti itu range-nya dapat ditulis sebagai ini. Berarti bagian 4 ya. Bagian 4 di sini bisa kita tulis itu network satu tujuh dua 16.0.0 slash 25. Terus hostnya berarti ada di rentang 172.16.0 titik bukan ini 0.1 ya, 0.1. Jadi dia akan lanjutkan network sampai di 172.16.126.27 ya. 127 ya, seperti ini. Oh enggak, ini alamat terakhir itu kita simpan untuk broadcast ya. Jadi batasnya itu kita cuma bisa taruh sampai 126 aja. Jadi ini kita hapus, berarti batasnya itu hostnya 1 sampai 126. Dengan broadcast itu alamat paling belakang itu dia 172.16.01 sampai 172.16. Ini saya minggirin aja dulu, ini karena kita pakai lagi ya. 172.16.0.127. Nah, ini bagian 4 dia seperti ini. Kita taruh di tempat lain biar lebih rapi ya. Misalnya taruh di notepad aja. Jadi ini berarti bagian 4 dia pakai 7 bit. Start alamatnya dari 172.16.0.0/25 supaya kita tandai dia pakai 7 bit ya. Terus jangkauan hostnya di sini, sabar, kita pakai tab aja biar rapi ya. Nah, sini tuh 172.16.0.1 sampai 172.16.0.126. Dengan broadcastnya itu 172.16.0.127. Ini alamat terakhir ya, yang paling belakang. Oke, bagian 4 yang minta 100 host ini sudah selesai ya. Oke, dan kita bisa lanjut lagi ke bagian 2. Di sini bagian 2 itu bukan bagian 2. Kita cari bagian selanjutnya yang memiliki host paling banyak. Tadi kan 100, ini udah bagian 4. Berarti selanjutnya itu host yang punya 80 host, ini bagian 5. Di bagian 5 bagian 5 80 host. Nah, kalau kalian lihat dari chart bit yang kita sudah bikin tadi, ini seperti ini. Jadi dia itu kita cari lagi yang mendekati 80.
dari atas ya. Jadi kalau misalnya kurang seperti ini 60, dia sekalipun mendekati 80, kan lebih dekat tuh 60 ke 80 daripada 126 ke 80. Tetap kita harus ambil bit yang tertinggi karena kita harus cari yang lebih bukan yang kurang ya. Berarti sama ya. Di sini kita akan pakai 7 bit juga. Nah, untuk start networknya kita lanjutkan dari ujung network sebelumnya, karena di sini bagian 4 itu berakhir di titik 127. Berarti di sini kita akan start dari 128. Jadi 172 16 0.128/25 gitu. Nah, karena dia pakai bit yang sama, kita bisa lanjutkan juga seperti bagian 4 sebelumnya ya. Jadi ini hostnya juga berarti dia ada sekitaran 126 juga ya. Jadi hostnya dia start sampai di 254 seharusnya ya. Coba kita atur dulu biar lebih rapi. Nah, dia start dari 172.0.129 sampai 172.16.0.254. Nah, baru broadcastnya yang paling ujung. Broadcast itu dia pegang alamat yang paling ujung yaitu 255 ya. Jadi 172.16.0.255. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya yang memiliki host paling banyak lagi. Di sini kita bisa lihat bagian 2 ya. Jadi bagian 2 selanjutnya yang akan kita kerjakan untuk subnetting. Bagian 2 mintanya 60 host. Nah, untuk bagian selanjutnya ini yang 60 host, kita bisa lihat ya, ini yang mendekati itu, ini bisa kita lihat yang mendekati itu ada di 2/6 ya. 2/6 itu kan ada 62 host di sini. Nah, terus prefixnya kita tulis bagaimana? Apakah dia 24? Bukan. Jadi dia itu tambah sedikit host yang dipakai, prefixnya dia akan bertambah ya, bukan berkurang. Jadi di sini kalian bisa lihat kan yang dipakai itu 6 bit ya, kan n sama dengan 6, berarti 6 bit yang kita pakai. Cara tulis prefixnya itu berapa? Bisa kita lakukan seperti tadi ya. Jumlah bit dari IPv4 kita kurang berapa sampai dapat 6. Nah, jawabannya itu kita kurangi 26 ya, supaya sisanya itu 6. Jadi, nah begini. Oleh karena itu, 26 ini akan jadi prefix. Berarti kalau 6 bit yang kita pakai, prefixnya itu adalah 26. Nah, tambahan juga, karena tadi di bagian sebelumnya itu sudah sampai ujung dari sebuah deretan deretan 8 bit, dan batas cuma sampai 255. Jadi untuk masuk ke alamat baru ini, kita akan start ulang dari alamat ini ya, seperti nanti 172.16.1, bukan titik 0 lagi. Ini kalian bisa lihat begini berarti ya. Ini start network. Itu akan ditulis seperti ini, 172.16. Nah, ini titik 1, titik 0 dengan prefix 26. Nah, jadi alamat selanjutnya begini ya, karena di atas tadi sudah limit sampai 255. Kita pakai prefix 26 karena prefix 26 ini yang mendekati 60 host. Nah, tinggal kita lanjut lagi. Berarti di sini hostnya kita start dari 172.16.1.1 sampai di, nah kalau kalian bisa lihat tadi, oh ya salah, saya harus taruh 6 bit. Ini akan sampai di 172.16.1 karena jumlahnya tadi 61 ya. Oh, dan 62. Jadi 62
Kalian bisa lihat ya di sini nih batasnya itu sampai 62. Jadi network di ujung itu kalau kita start dari 0, network kan diambil sebagai 0, kita start dari 1 terus 62 berarti di ujungnya. Oke, jangan sampai salah. Dan broadcast agak tricky kayak gini. 1 titik, yang selanjutnya berarti 63. Oke, ini untuk bagian 2. Sekarang kita lanjut lagi di bagian yang memerlukan host selanjutnya. Setelah 60 host, di bawahnya itu ada bagian 1 yang perlukan 30 host. Berarti di sini bagian 1 30 host. Yang mendekati 30 host di sini ada ya 5 bit yang akan kita pakai. Berarti di sini prefixnya yang akan kita pakai bukan 26 lagi, 27 sekarang ya. Nah, untuk start networknya kita akan lanjut dari alamat sebelumnya. Karena broadcast berhenti di 63, berarti kita start di 64. Network 172.16.1.64 dengan prefix 27. Terus hostnya, karena di sini tuh dia cuma punya 30, berarti kita hitung 65 sampai itu 65 pertama 30. Kita hitung pakai kalkulator biar cepat. 64 ditambah 30 94 ya. Dia start dari 0 terus dari 1 sampai 62. Kita akan start dari 65. Oh iya, cocok. Jadi 65 itu yang pertama. 65 66 67 68 69 30. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94. Nah, di sini untuk kita hitung secara cepat ya. Jadi sabar. Jadi cara hitungnya itu untuk kita dapat jumlah 30 host, misal kalau kita nggak start dari 1 ya, kita hitungnya gimana? Kalian bisa hitung saja begini, 64 ditambah 30 berarti sampai 94. Jadi kita startnya itu dari 65 sampai 94 guys. 2 16 1.65 sampai 172 16 1.94. Oke. Kalau kita misalnya kurangi 65, dia akan dapatnya 29. Dan ini seharusnya dikurangi 64 supaya kita dapat 30 pas ya kayak tadi. Nah, kita lanjut aja kalau begitu. Broadcast di sini tuh harus selanjutnya berarti 95 nih. 172 16 195. Nah, ini sudah selesai bagian 1. Dan yang terakhir itu adalah bagian 3 yang memerlukan 2 host saja. Di sini bisa kita pakai itu 2 bit. Dengan networknya itu kita start berarti dari sabar. Kita cari dulu prefixnya berapa karena ini cuma pakai 2 bit. Untuk sisakan 2 bit berarti dari 32 itu kita kurangi 30 ya. Sisa 2. Jadi prefixnya berarti kita pakai prefix 30.
tulisnya seperti ini, start network 172.16.1.96 dengan prefix 30. Terus hostnya karena cuma 2, jadi kita cuma start dari 172.16.1.97 sampai 172.16.1.98. Jadi broadcastnya itu cuma sampai di 172.16.1.99. Ini kita besarin aja dulu biar kelihatan semua ya. Nah, jadi untuk pembagian hostnya itu seperti ini ya, untuk subnet ya. Di sini bisa kalian lihat subnetnya dia start dari alamat berapa, prefixnya pakai prefix berapa, tergantung keperluan dari masing-masing bagian. Berapa host yang dipakai kita cocokkan dengan jumlah bit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan host. Jadi ini kalau kalian lihat, waduh nggak bisa ya sobat. Ya ini kalau kalian lihat tadi kan yang pertama itu perlunya 100 host, ini kan yang memenuhi di sini 126. Berarti yang kita pakai itu adalah bit nomor 7. Terus kita cari prefixnya, kita 32 kita kurangi 25 biar kita dapat 7 bit. Nah untuk alamat startnya itu, kalau alamat pertama dia akan start dari 0, terus hostnya dia akan jalan sampai di alamat terakhir ya. Ini kalian bisa lihat di sini tuh alamatnya bisa sampai 126. Berarti ini start sampai 1, terus sampai 126 itu akan jadi host dengan broadcastnya itu paling ujung 127. Nah untuk bagian yang selanjutnya dia akan lanjut di alamat setelah broadcast yang sebelumnya ya. Ini kan 127, berarti bagian selanjutnya dia akan start di 128. Nah ini karena ini kebetulan dia berhenti sampai di 255, jadi untuk bagian selanjutnya kita akan start itu dari alamat baru lagi, bukan titik 0 lagi ya. Kita start dari titik 1 seperti ini. Kita pakai prefix 26 karena ini cuma perlu 60 host, dan 60 host di sini sebenarnya bisa pakai up to 62 ya, karena kita pakai di sini tuh 6 bit dan prefix 26 di sini tuh bisa nampung sampai 62 host. Makanya di sini kalian bisa lihat hostnya tuh start dari 1 sampai 62 dan broadcastnya ada di 63. Tapi ini misalnya kalau nggak mau dipakai 2 host, sisanya bisa diabaikan saja. Jadi 60 host yang dipakai, 2-nya dibiarin aja gitu. Yang selanjutnya tuh seperti ini. Kalau 5 bit yang dipakai, prefixnya 27, startnya dari 64, dan hostnya itu dari 65 sampai 94 supaya sesuai ya, 30 alamat, dan broadcastnya setelahnya 55. Nah yang terakhir ini itu 2 bit saja, jadi startnya 96, prefix 30, jadi yang tersedia cuma 2 bit, 97 sampai 98 ya, cuma 2 aja, dan terakhir itu broadcastnya adalah 99. Jadi kesimpulannya begitu. Semoga ini sudah cukup jelas ya untuk studi kasus subnetting kali ini. Apabila ada kesalahan dari saya, mungkin ada bahasa yang kurang sopan juga, mohon dimaklumi. Jadi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.